Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan berbagi mengenai pencarian dan pengurutan. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT ataupun sharing lainnya yang berkaitan dengan manajemen ataupun operational excellence. Pencarian dan pengurutan, jadi mulai dari pencarian terlebih dahulu. Misalkan, terdapat sekumpulan data. Ini ada daftar angka 39, 590 sampai 6. Total angka itu ada sebanyak 100. Anda diminta untuk mencari angka 67. Bagaimana cara mencarinya? Ya, secara logika, saya akan lihat 39, 590, oke, belum ketemu. Atau dengan cara lain adalah saya tinggal Ctrl F, 67, dapat dia. Akan tetapi, bayangkan kalau ini bukan di Excel, melainkan di kertas. Gimana caranya saya mencari angka 67 itu? Ya, paling mudahnya adalah saya akan urutkan terlebih dahulu. Barulah, contoh ya, filter, kemudian sort dari smallest. Setelah diurutkan, dapatlah angka 67 ini. Itu cara mudahnya. Tetapi, kalau cara konvensionalnya adalah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengurutkan aja itu butuh proses. Jadi, bisa dengan cara paling basic, yaitu bandingkan, cari aja satu persatu. Seperti itu. Sampailah didapatkan angka 67, barulah dia berhenti. Tapi kalau misalnya saya ubah soalnya, cari angka 67, dan muncul berapa kali. Nah, kalau demikian pertanyaannya, maka saya harus hitung sampai akhir. Berbeda kalau saya urutkan dengan sort smallest to largest. Tinggal cari angka 67, tinggal dihitung. Seperti itu. Oleh karenanya, topik pengurutan dan pencarian ini merupakan bagian penting. Jadi bukan hal yang boleh dianggap sepele. Ini penting sekali, apalagi dalam konteks competitive programming. Oke, kita langsung ke konsepnya terlebih dahulu. Berarti pencarian. Misalnya ada contoh kasus. Quack, salah satu bebek dari Pak Dengklek, akan merayakan ulang tahunnya. Jadi Pak Dengklek akan memberikan Quack hadiah ulang tahun berupa sepatu. Tetapi ada N sepatu di toko. N itu berarti ada sejumlah sepatu. Misalnya ada 50 sepatu di toko. Sepatu ke I, dia punya ukuran sebesar HI. Pak Dengklek tahu bahwasanya ukuran kaki Pak Quack itu, kaki Quack adalah sebuah bilangan X. Karena N bisa jadi angka yang besar, maksudnya sepatu itu jumlahnya banyak, maka dia harus meminta bantuan. Bagaimana nih caranya? Ya, sebenarnya contoh kasus ini sama dengan yang disajikan di Excel. Solusi pertama yaitu bandingkan satu persatu, atau saya urutkan dulu, baru tinggal cari ke angka yang bersangkutan. Oleh karenanya, ada cara yang namanya sequential search. Jadi yang tadi dijabarkan itu namanya sequential. Jadi dia akan periksa satu persatu dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika ditemukan, langsung laporkan. Jika sampai akhir, belum juga ditemukan, artinya nggak ada angka tersebut. Pseudocode-nya berarti search, kemudian dia looping, ketemu angka itu, oke, dia simpan. Atau kalau memang mau keluar dari looping, langsung keluar. Jika hasilnya nol berarti dalam selama looping dia nggak temukan apa-apa. Berarti beri hadiah lain. Tapi ada ditemukan. Maka print hasilnya. Seperti itu. Jadi sequential search ya, seperti dalam kehidupan nyata, dibandingkan cari satu persatu. Solusi yang kedua adalah dengan menggunakan binary search. Misalkan, ada kamus besar bahasa Indonesia. Dia punya 90.000 angka. Kata maksud saya. Anda kemudian ingin mencari definisi suatu kata pada KBBI. Kalau dengan sequential search, berarti dia harus lakukan looping sebanyak 90.000. Apakah kita sebagai manusia mampu melakukan perbandingan sampai 90.000 kata? Dari Excel yang tadi, 100 angka aja, kayaknya saya membutuhkan waktu paling cepat pun bakalan 5 menit. Bayangkan kalau 90.000, berapa lama? Ternyata kita tidak perlu mencari kata satu persatu, halaman demi halaman, sampai 90.000. Oleh karenanya, jadi kita lakukan dulu pengurutan terlebih dahulu. Makanya dalam KBBI,
dalam kamus itu dia udah terurut. Jadi kalau mau cari satu kata, langsung aja ke huruf yang bersangkutan. Bagaimana kalau menggunakan analisis binary search? Jadi ada daftar berupa n elemen. Jadi kita perlu mencari satu elemen. Banyaknya operasi maksimal yang dibutuhkan, dipastikan kebelandannya sama dengan pembagi. Jadi n, n per 2, n per 4, n per 8. Jadi dia lebih cepat. Itulah namanya binary search. Kalau n itu ada sebanyak 50 secara sekuensial, berarti saya harus cari sampai 50. Kalau secara binary, cukup sampai 6. Kalau banyaknya angka itu ada sebanyak 100, secara sekuensial, saya harus jalani 100. Jadi ini sama sekuensial. Kalau binary, dia tentunya lebih cepat. Bagaimana implementasi binary search? Pseudocode-nya, dia akan bagi hasilnya 0, kiri, dan kanan. Dia dibedakan kiri dan kanannya. Selama kiri lebih kecil dari besar kanan, dan hasilnya 0, maka dia looping. Dia mulai dari tengah dulu. Tengah itu kiri tambah kanan dibagi 2. Div itu merupakan angka hasil bagi tanpa koma. Jika nilai X itu lebih kecil dari nilai tengahnya, maka nilai kanan dia berkurang, tengah kurang 1. Tapi kalau enggak, tengah bertambah 1. Kalau kondisi X lebih besar dari H, tengahnya. Else, hasil sama dengan tengah. Ya, singkat kata, kiri, kanan, dan tengah. Makanya disebut binary search, dia langsung bagi. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Ada array 1, 1, 3, 5, 5, 6, 7. Nah, satu lagi. Dalam binary search, kenapa dia bisa cepat? Dikarenakan step pertama itu telah dilakukan sorting. Jadi diurutkan terlebih dahulu. Kalau secara manusia, setelah diurutkan, ya saya mau cari satu angka, langsung lompat. Tapi kalau di komputer itu nggak bisa. Dia pasti tetap ada unsur sekuensinya, tetapi ini udah berbeda, lebih cepat tentunya. Kita balik lagi ke sini. Jadi yang udah diurutkan, ini kiri, ini kanan. Nilai tengahnya 5. Tahap 2, tentukan indeks tengah. Ini udah diberikan tanda kotak. Kemudian, lakukan perbandingan nilai tengah dengan nilai yang ingin dicari. Kiri, kanan, 1 dan 3. Karena 5 lebih besar dari 3, maka geser kanan. Menjadi tengah kurang 1. Oke. Nah, dia bergeser. Habis itu dibandingkan lagi. Temukan lagi indeks tengah. Jadi nilai tengah dari kiri dan kanan, dia bandingkan. Karena 1 lebih kecil 3, maka geser. Kiri menjadi tengah tambah 1. Temukan lagi indeks tengah, yaitu nilai tengah dari kiri dan kanan, dan bandingkan. Ternyata nilai pada indeks tengah adalah 3. Dengan demikian, pencarian berhasil. Nah, ini kalau tadi contoh kasusnya ada mencari angka 3. Seperti itu. Jadi dia lebih cepat. Bagaimana kalau saya mau implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java? Tidak usah pusing, ini kan ada pseudocode. Ya, pseudocode inilah yang dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini adalah Java. Oke, contoh ada sejumlah array 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi dalam kondisi sudah terurut. Tetapi prakteknya adalah angka itu pasti nggak terurut. Jadi kita harus lakukan sorting. Hanya saja ini karena saya fokusnya ke binary search, langsung diurutkan saja. Kemudian ini sama persis ya, first, last, berarti kiri dan kanan. Jadi tinggal dibandingkan. Kalau memang nilai tengahnya lebih kecil dari key, berarti mid tambah 1 untuk first-nya, bagian kiri. Dan kalau tidak, berarti last-nya, yang dikurang 1. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan pseudocode ini. Jadi mana yang mau dijadikan acuan? Itu terserah ya. Ingat satu hal, bahasa pemrograman, nama variabel itu tidak harus sama. Jadi dia boleh berbeda. Yang penting fungsinya, logiknya itu pas. Di video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwasanya kita boleh mencari referensi. Karena sekarang ini tentunya kita harus bekerja smart. Ada GitHub, kemudian ada referensi lain.
ada dokumentasi lain, dokumentasi Java misalnya. Nah, dari sana boleh kita mencari algoritmanya. Algoritma yang sudah dituangkan ke dalam bahasa pemrograman, sehingga kita bisa lebih cepat menyelesaikan satu problem. Dalam hal ini adalah binary search. Gimana caranya? Buka aja Google. Binary search Java. Nah, ini binary search in Java. Oke, ini udah ada. Jadi tinggal di copy paste ke IDE yang Anda rasa nyaman. Setelah itu ya tinggal disesuaikan. Contohnya kalau ini memang saya ambil dari sini ya, website javapoint.com. Tinggal disesuaikan aja. Misalnya kelas ini binary search example, sementara nama kelas saya binary search. Jadi tidak murni 100% harus diikuti. Kita harus sesuaikan juga. Oleh karenanya, penting sekali pemahaman logiknya secara bahasa pemrogramannya itu gimana. Dan algoritma penyelesaian masalah. Kalau tidak kita kuasai dan hanya langsung lompat ke coding, kita cari di Google, habis itu dipakai mentah-mentah, itu pasti nggak bisa. Coba kita jalankan yang binary search ini. Run. Key to be searched, karena saya mau cari angka 20. Oke, element is found di indeks 3. 3, karena di bahasa pemrograman itu indeks pertama biasa 0, 1, 2, 3. Berarti 20 udah ditemukan di angka 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke konsep. Ini tadi binary search sudah. Jadi rangkumannya adalah sequential search, data untuk pencarian nggak butuh diurutkan. Makanya kompleksitasnya itu adalah O(n). Artinya, kalau ada n data, maka loopingnya ya sebanyak n. Baik diimplementasikan jika pencarian hanya dilakukan sesekali saja. Tapi kalau sering, disarankan jangan menggunakan sequential search. Kalau binary search, data untuk pencarian wajib diurutkan. Kompleksitasnya adalah O log n. Jadi dia lebih cepat. Makanya tadi di tabel ini kalau dibandingkan tentunya fantastik sekali ya perbedaannya. Bila bisa baik diimplementasikan jika pencarian perlu dilakukan berkali-kali. Oke, tadi udah dibahas mengenai pencarian. Berikutnya adalah pengurutan. Sebenarnya binary search ini step pertama pengurutan. Berarti ada melalui proses pengurutan ini baru masuk ke bagian pencariannya. Oke, sekarang fokus ke pengurutan. Namanya mengurutkan. Itu tentunya lebih mudah. Kalau di Excel apalagi tadi kan tinggal di filter kemudian sort. Mudah sekali. Metode pengurutan yang pertama paling basic, paling dasar adalah bubble sort. Cara kerjanya ya langsung dibandingkan aja. Angka pertama dengan angka kedua. 4 dengan 3. 3 lebih besar. Oke, diganti. 4 dengan 2. Diganti. Karena 4 lebih besar dari 2. Harusnya 2 dulu baru 4. Oke, setelahnya 4 lebih besar 8 enggak? Enggak. Pas. Oke, dia diamkan. 8 dengan 5. Harus ditukar. Makanya 5, 8. 8 dengan 3. Tukar lagi. Apakah ini sudah selesai? Belum. Diproses lagi ulang. Diiterasi. Kenapa? Karena di sini 3, 2, 4 ini kan belum terurut. Maka dibuat lagi ulang prosesnya. Seperti itu. Oke, algoritmanya gimana? Jadi ada 2 looping, looping I dan looping J. Lalu habis itu dibandingkan, lalu di swap. Swap itu adalah diganti nilainya. Oke. Langsung ke praktek. Bubble sort. Nah, ini ada 2 looping. Ini juga sama. Saya ambil dari referensi. Tetapi pemahaman, ambil dari referensi boleh. Tetapi pemahaman cara kerja itu penting sekali. Dengan memahami cara kerja, ketika butuh dilakukan perubahan, tuning, atau mau menyesuaikan dengan proses bisnis atau kebutuhan, itu lebih mudah. Contohnya, kalau saya mau menghitung aritmatika,
Nah, saya tahu rumusnya, maka proses loopingnya itu pasti lebih cepat dibandingkan saya menjalankan looping secara konvensional. Misalnya, saya mau menjumlahkan angka 1 sampai 100 secara berurutan. Biar mudah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Tetapi prosesnya berapa kali? 100 kali. Tapi kalau saya tahu rumusnya untuk aritmatika, mudah sekali. Karena kan ada SN, setengah N dikali A tambah UN. Dengan menjalankan satu rumus, timingnya, lama pemrosesannya, itu berbeda sekali, jauh sekali. Kalau program yang kecil, nggak terlihat sih benefitnya. Tapi kalau programnya udah besar, itu benefitnya baru terasa. Oleh karenanya, pemahaman cara kerja algoritma itu harus dikuasai. Balik lagi ke bubble sort. Jadi di sini kan algoritmanya tadi udah jelas, dua looping, kemudian dibandingkan di swap. Ini sama ya, dua looping dibandingkan, harus itu di swap. Swap itu adalah pertukaran. Jadi awalnya saya tampung dulu ke satu variabel, setelahnya variabel ini saya replace, yang belum di replace tersebut saya balikkan ke variabelnya, maka otomatis dia udah berubah. Ini kan metode untuk bubble sort. Nah, tinggal masuk ke metode utamanya. Kita ketahui ya, static void main ini adalah metode utamanya. Jadi angkanya yang belum terurut, jadi dia tampilkan dulu. Habis itu dia panggil sort, bubble sort, kemudian dia cetak. Kita lihat bubble sort. Awalnya nih sama ya, 3, 60, 35. Setelah proses bubble sort menjadi 2, 3, 5, 35, dan seterusnya. Oke, balik ke konsep. Tahap kedua, maksudnya cara kedua namanya selection sort. Langkahnya gimana? Pilih elemen terkecil dari data, pindahkan ke elemen pertama. Elemen terkecil dari data yang tersisa, pindahkan ke elemen kedua. Data yang tersisa, pindahkan ke elemen ketiga. Oke, caranya 4, 3, 2, mana yang lebih kecil? 2. Oke, 2 digeser. Berikutnya, 3 yang terkecil ya, dari sisanya, oke, nggak butuh disentuh. 4. Apakah 4 yang terkecil dari yang tersisa? Tidak, karena yang terkecil itu adalah 3, maka akan dipindahkan, dan seterusnya. Implementasinya, ini kan cara kerjanya ya, pseudocode untuk implementasinya, looping, dia akan cari dulu mana yang paling kecil. Setelahnya, dia akan bandingkan. Bandingkan dengan yang lain. Udah dapat indeksnya, baru di swap. Oke, paham ya? Sekali lagi, saya ulangi, dia cari dulu angka paling kecil, angka 2. Dia tempatkan di elemen pertama. Berikutnya cari angka terkecil berikutnya, 3. Udah pasti elemen kedua, dia diamkan. Untuk elemen angka terkecil yang ketiga adalah 3, bukan 4. Berarti dia pindahkan ke posisi ketiga, seterusnya. Oke, dari selection sort, di sini, ini telah tersedia sejumlah angka di dalam array. Kemudian before selection sort, dia cetak dulu. Kemudian panggil selection sort, habis itu diproses ditampilkan. Selection sort ini algoritmanya sama seperti pseudocode yang ada di dalam konsep. Jadi dia looping pertama kali, indeks defaultnya adalah 0, bandingkan mana yang terkecil, dapat indeks yang angka berikutnya yang terkecil, habis itu dilakukan swapping, pindah tempat. Oke, kita jalankan dulu hasilnya gimana enggak selection sort. Oke, pas ya. Algoritma berikutnya adalah insertion sort. Langkah-langkahnya, pertama siapkan dulu array kosong. Jadi setelah definisi array kosong ya nantinya merupakan array terurut. Secara bertahap, sisipkan elemen baru ke dalam array yang sudah terurut tersebut. Penyisipan ini harus dilakukan sedemikian sehingga array tetap terurut. Misalnya, saat ini data yang sudah terurut 1, 2, 3, 8. Lalu elemen yang akan disisipkan 5. Ya, 1, 2, 3, 5, 8. Proses pemindahannya gimana? Awalnya ada sejumlah data yang tidak terurut. Data terurut masih kosong. Oke. Barulah 4, 3, 2, 8, 5, 3. Saya pindahkan dulu angka 4. Berarti sisa 3, 2, 8, 5, 3. Tahap berikutnya. 3 nih, saya mau masukkan ke data terurut. Ya dibandingkan.
3 kan lebih kecil dari 4, sisipkan di depan. Berikutnya 2. 2 saya masukkan ke data terurut. Ini hilang, berarti sisa 853. 2 sisipkannya kemana? Ke indeks pertama. 853. 8 saya tarik keluar, sisa 53. 8 harusnya ditempatkan di belakang. 5 yang ditarik. 5 harusnya ditempatkan di antara 4 dan 8. Lalu 3, jadi udah himpunan kosong atau array kosong, ditempatkan di sini. Ini disebut sebagai insertion sort. Insert kata dasarnya. Gimana nih algoritmanya? Oke, ada pseudocode. Looping pertama, dia cari dulu posisinya. Nah, setelahnya di dalam dia lakukan looping lagi. Dibandingkan. Makanya tadi pada saat dia tarik keluar masuk ke array yang baru, gimana caranya dia tahu? Harusnya saya sisipkan kemana? Nah, berarti di sana ada lakukan looping. Akan tetapi proses loopingnya berapa lama? Kan nggak bisa dipastikan. Bisa jadi. Contoh nih, balik lagi ke sini. 3. Pada saat saya mau tarik keluar, masukkan ke array data terurut. Gimana caranya dia harus tahu dia ditempatkan di bagian depan? Dia kan looping. Terus kalau 8, dia tarik keluar. Kenapa? Dia bisa tahu di belakang. Ditempatkannya di mana? Di belakang. Dan berapa kali? Pola yang pertama, 3 tarik ke sini. Oke, kebetulan di indeks pertama. 8, gimana caranya dia tahu di 8 di indeks terakhir? Nggak bisa, dia pasti mulainya dari depan. Makanya looping yang berikutnya di dalamnya nggak bisa diketahui secara pasti berapa kali. Oleh karenanya digunakanlah looping while. Jadi saya ulangi, for itu adalah looping yang saya tahu jelas loopingnya itu berapa kali. Tetapi kalau saya belum tahu secara pasti loopingnya berapa kali, maka digunakannya while. Selama belum tepat, dia akan giring ke depan. Seperti itulah singkatnya. Kita masuk ke IDE sini, insertion sort. Oke. Kita lihat di static void main. Udah ada array. Oke, pertama kali tampilkan dulu. Setelahnya dia panggil insertion sort. Ini sama dengan pseudocode tadi. Lakukan while. Habis itu ini swap ya namanya ya. Oke, selesai. Lalu ditampilkan. Walaupun tidak sama persis ya dengan pseudocode, tetapi konsepnya itu atau intinya sama. Dari for kemudian dia bandingkan dari sisi angkanya, lalu dipindah. Kemudian posisinya berkurang 1. I min. Pas ya. Berikutnya adalah insertion sort saya jalankan. Ini setelah di sorting menjadi ini. Oke. Algoritma berikutnya adalah counting sort. Langkahnya siapkan M. Embel yang mana M ini merupakan banyaknya kemungkinan nilai elemen yang muncul pada array. Setiap ember dinomori dengan sebuah angka yang merupakan seluruh nilai elemen yang mungkin ada. Untuk setiap elemen yang mau diurutkan, masukkan ke ember yang sesuai dengan nilai elemen tersebut. Lalu tahap terakhir, setelah seluruh elemen dimasukkan ke ember yang bersesuaian, keluarkan isi ember-ember mulai dari ember pertama sampai M secara berurutan. Ilustrasinya, saya akan mengurutkan 1, 3, 2, 2, 1, 5 secara menaik. Oke, 1, 2, ini embelnya. Berarti 1, 3, 2, 2, 1, 5. Masukkan elemen pertama ke dalam embel. Oke, masukkan. Masukkan elemen kedua ke dalam embel. 3. Masukkan elemen ketiga ke dalam embel. 2. Berikutnya, 2 lagi. Masukkan elemen keempat ke dalam embel. Jadinya, embel ini berisi 2 angka 2. 1, masukkan kembali. Jadi 2 ya. 5 kembali. Oke. Jadi kondisi embel setelah semua elemen dimasukkan adalah ini. 1, 1, 2, 2, 3, 5. Ya, tinggal dikeluarkan dan ditampilkan. Pseudocode-nya. Jadi kita butuh catat frekuensinya. Berapa kali kemunculannya. Jadi dia looping, catat dulu. Kemudian dia tuangkan ke dalam embel. Oke. Mulai dari looping pertama. Nah, di sini
endingnya itu ya harus lebih besar angkanya. Oke, coba secara coding. Public static void main, ini ada sejumlah angka. Count sort harus diurutkan terlebih dahulu. Oh, sorry, bukan diurutkan, langsung ke algoritmanya. Jadi ini sama dengan metode tadi. Pertama dia hitung dulu berapa frekuensinya ya masing-masing, barulah dimainkan algoritmanya. Oke, tinggal print array. Setelah diurutkan, dia cetak. Coba saya jalankan. Oke, berarti 2, 3, 5, 35, sampai 320. Ini sudah terurut. Ini namanya algoritma counting sort. Sebenarnya mudah. Yang penting adalah kita pahami bagaimana cara kerjanya, bagaimana pseudocode-nya, baru dituangkan ke dalam bahasa pemrograman yang diinginkan. Jadi rangkumannya adalah bubble sort ini kompleksitasnya n kuadrat. Kalau selection sort ini juga n kuadrat, tapi dapat digunakan untuk partial sort. Insertion sort ini juga n kuadrat, tapi sangat cepat jika data hampir terurut. Bahkan bisa the best practice adalah n kompleksitasnya. Kalau counting sort, n tambah n, cepat. Hanya untuk data dengan rentang yang kecil. Karena kan dia hitung frekuensi, berarti dia looping. Loopingnya hitung frekuensi dulu, baru dimasukkan, maksudnya baru dimainkan algoritma sortingnya. Bahasa pemrograman tertentu ya, seperti Java atau C, ataupun bahasa pemrograman lain, biasanya dia punya fungsi pengurutan bawaan. Sehingga pada umumnya Anda tidak butuh mengimplementasikan fungsi pengurutan sendiri. Jadi mengapa harus belajar algoritma pencarian dan pengurutan? Karena ketika Anda dituntut untuk memodifikasi algoritma pengurutan ataupun pencarian, maka Anda tidak kesulitan lagi karena sudah tahu cara kerjanya. Tahu cara kerjanya, dilakukanlah tuning, apalagi kalau kita mau masuk ke dalam penelitian, S1, S2, ataupun S3, tentu kita lakukan penelitian yang sesuatu yang berbeda, yang kekinian, state of the art. Oleh karenanya, dengan memahami algoritma, kita bisa lakukan tuning dan optimasi. Tentunya hasil penelitian lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian sharing saya mengenai pencarian dan pengurutan. Semoga bermanfaat. Saya Darwin. Terima kasih.